Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dik? Sehat ya? Kabar baik. Baik, baiknya tentang apa nih? Baiknya tentang kepribadian atau baiknya tentang perekonomian atau baiknya tentang percintaan? Alhamdulillah baik di semuanya. Di semuanya nih. Kita bersyukur aja. Wih, semuanya ada nih. Ada dong. Berarti percintaan juga udah mulai mendekati berarti dia. Mendekati sih belum lah, masih jauh. Cuman ada niatan. Kamu nggak mau nanya saya kabarnya nih? Ya, ini saya mau nanya berhubung dari tadi kan Kapit kan terus-terusan nih kan. Ya, untuk saat ini gimana kabar Kapit? Saat ini sih lagi stabil ya, nggak tahu besok. Oh gitu. Biasanya kadang stabil kadang enggak. Gitu, itu nggak tahu kenapa. Stabil. Lepas dulu ya. Iya, sama nih. Mungkin harus. Ini mah ya gitu. Ini sambil dimakan aja, makasih banyak nih udah dikasih suguhan nih, harusnya kan yang kembali kasih Kapit. Oh, gitu. Doanya ya Kapit ya. Ini kan kita lagi inilah makan-makan menjelang sahur deh. Iya, benar banget nih. Sebenarnya boleh nggak sih sahur tuh di jam 12? Sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Boleh, nggak ada yang larang. Tapi cuman kan kenapa kita di sahur itu di jam mendekati subuh atau jam 3, jam 4. Itu untuk meminimalisir lapar kita. Jadi kan stok kita kalau misalkan dari jam 12 nih, otomatis stok kita udah habis duluan ya, kepake ibaratkan ya. Kalau dari jam 12. Makanya kebanyakan sahurnya jam 4, setengah 4 gitu. Bahkan ada yang mau maghrib. Maghrib Buka sama subuh. Mau subuh tuh ada. Iya benar Kapit, itu banyak sih. Ada nggak sih momen sahur yang paling ente kesan gitu? Momen sahur tuh apa gitu? Momen sahur kamu? Kalau dibilang momen ketika waktu kecil deh, waktu kecil. Oke, kalau dibilang momen terindah lah. Ramadan ya, ketika untuk Ramadan waktu ya bukan kecil sih jatuhnya, ketika saya pribadi sudah masuk pondok. Itu biasalah, pasti mamah yang pasti ngebangun kita kan sebenarnya. Ngetok dengan sebutan khasnya mama itu pasti panggil Dek. Padahal usia udah menginjak 20 masih dipanggil Dek. Dek sahur ya katanya. Kamu anak berapa, Dek? Saya anak keempat. Wajar dong Dari dipanggil Dek. saudara. Masa engkong? Nah iya sih. Wajar lah. Iya benar Kapit. Di situ saya masih lengkap, kumpul semuanya. Itu tahun 2014. Kita masih lengkap semuanya, kita makan bareng, kita niat bareng, pokoknya bisa lanjut sholat berjamaah. Itu aja sih momen yang benar-benar itu banget. Namun kan untuk saat ini sudah beda, saya juga sekarang lagi di pesantren gitu kan. Jadi untuk saat ini saya lebih sedih sih jatuhnya. Kenapa di hari pertama puasa saya nggak di rumah? Emang di mana? Karena kan kalau misalnya keluarga kan saat ini di Jakarta. Enggak, saya maksudnya kan, waktu pertama. Untuk pertama puasa kan saya di pondok. Di pondok. Iya. Enggak nyempatin pulang ya? Enggak. Itu sangat amat disayangkan Yes, banget sih. Cuman pasti mama nelpon jam 3:30 mama nelpon. Ngebangunin tuh? Iya. Bangun. Iya. Oh, kalau misalnya mama udah nelpon, itu pasti ayo masih dibangunin, masih diingetin sama mama, meskipun kita jauh, mama pasti ngebangunin gitu kan. Itu sih Kapit jatuhnya. Jadi ya amat disayangkan banget. Momen indahnya tuh kayak makan barengnya Ya, gitu ya, betul. terus dibanguninnya. Bedanya sekarang dibangunin itu online lah gitu ya. Iya betul, lewat handphone. Tapi pernah nggak sih? Nggak pernah, maksudnya nggak sahur gitu? Pernah. Tapi tetap puasa apa batal? Puasa dong. Puasa. Masa ya enggak? Ya kan nggak ada yang tahu kita. Iya sih. Nggak sahur. Enggak. Terus bangun-bangun gimana tuh reaksinya? Bangun pernah puasa tahun kapan? Tahun kemarin kayaknya. Itu saya di pesantren, tidur namanya saya tidur sendiri. Bangun itu pas azan subuh, kaget. Waduh, udah azan, berarti udah lewat imsak, nggak sahur. Yang penting kita niat dari habis taraweh, gitu kan. Karena kita udah nggak keburu sahur ya udah.
Akhirnya ya pasti laparnya itu kriuk-kriuk perutnya itu kan kekeruyukan. Akhirnya coba terus-terusan gitu. Ditahan, alhamdulillah sampai maghrib. Tips buat orang yang kesiangan mungkin ya. Oke. Cara nahannya gimana? Tidur? Oh tidak. Apa? Jangan. Justru kita kalau puasa nggak boleh kebanyakan tidur, Kapit. Jatuhnya Tapi kan kena katanya ibadah. Tidak. Gimana Tidak dong? semua aktivitas tidur itu ibadah. Enggak. Terus? Justru kita tidur secukupnya saja. Kita bisa tadarusan gitu kan, Kapit. Kita bisa aktivitas lain. Atau kita kalau misalnya udah menikah, kita bisa ngajak anak kita gitu kan kemana gitu. Tapi bukannya, tapi tetap tidur itu ibadah kan? Iya. Tapi Tapi kalau nggak misal full tidur seharian itu nggak bisa, nggak bakal ibadah. apalagi nyampe lupa sholat Nah, gitu kan? itu dia. Kan banyak yang bilang juga katanya kalau misalnya puasa nggak sholat nggak apa, tidak diterima, sama saja tidak sah kali Iya, iya. Itu sih. Nah gitu, sahabat waktu imsak. Nah, jadi sebelum menjelang imsak, waktu sahur. Oh iya. Waktu sahur, jadi sebelum mungkin bagi kalian yang lagi sahur, menyimak cara tips-tipsnya ketika kalian mungkin bablas sahur gitu kan. Nah tadi belum dikasih tips apa? Itu dengan aktivitas. Beraktivitas yang baik-baik ya. Ya, bisa tadarusan ataupun kita keliling-keliling komplek lah kalau rumahnya komplek. Makin capek dong. Nah, jangan dong. Bukan berarti kita emang kita keliling komplek kita mau ngapain? Mau teriak-teriak kah? Enggak dong. Paling kita hanya pakai motor atau kita keliling-keliling pondok gitu. Apalagi kan kalau di pondok mah anak-anak juga nggak tidur kan, pasti mereka juga ada tadarusan. Bisa saja kita mendekati mereka gitu kan, lagi ngapain nanya gitu kan, atau basa-basi lah intinya gitu ke santri-santri. Itu sih Kapit. Terus kalau misal untuk yang di luar gimana aktivitasnya gitu kan? Ini ngomong-ngomong saya terus yang makan nih, sambil dimakan aja Iya, sih. santai, Kapit. Kan kita menunggu waktu sahur nih. Benar-benar. Makan aja. Jadi jatuhnya kalau yang di luar itu aktivitasnya ngapain sih? Ya tergantung, di sana kan ada Risma, remaja Islam Masjid ya. Pasti mereka juga punya agenda dong, mau ngapain di masjidnya, itu kan. Ataupun kita daripada kita tidur, ya udah sih kita tadarusan aja gitu. Itu aja sih tipsnya. Merasa nggak sih, Dik? Nih, biasanya kan kalau sahur itu kan ada yang ngebangunin. Kamu ngerasa terganggu nggak kalau ada yang ngebangunin nyampe, wah sahur, sampai ada yang bawa sound ke depan rumahnya, tuh kayak yang di TikTok itu kan banyak tuh yang kayak gitu. Bahkan ada yang di TikTok lagi bangunin sahur disiram tuh. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Kalau ada sendiri nggak ganggu nggak? Kalau misal cara seperti itu terganggu. Terganggu. Iya. Tapi kalau misal Tapi kan ngebangunin itu juga. Ayo. Kalau dibilang ngebangunin, emang ngebangun manusia itu harus seperti itu. Kan bisa dengan cara lain yang mana nggak membuat orang lain tersinggung. It's okay, kita terima kasih sama buat orang-orang yang udah ngebangun kita sahur. Cuman kan caranya ada yang lebih baik, kenapa nggak ngambil yang baiknya gitu. Nggak mesti kita harus pakai sound kita ke depan pintu atau kalau keliling hanya keliling itu ya it's okay lah gitu kan. Jadi intinya kalau yang pakai berlebihan keganggu juga ya. Soalnya kan sound itu nggak hanya untuk apa ya, jangkauan suaranya itu nggak di situ aja kan, bisa ke tangga yang lain. Mungkin yang udah bangun. Nah itu, benar, salah satu gitu juga Kapit. Nah kalau sahur itu biasanya kamu itu secukupnya aja, apa emang bener-bener makan nasi banyak, pengen ini biar stamina nanti besoknya kuat gitu? Enggak. Kamu apa gimana kebiasaan? Kalau saya pribadi sahur sih secukupnya aja. Bahkan dibilang menu buka sama sahur setengahnya dari menu buka jatuhnya. Lebih dikit? Lebih dikit. Nah, kan buat persiapan besok, harusnya kan stamina lebih banyak. Yang pertama kita baru bangun tidur, nafsu makan berkurang. Kurang ya? Jadi setidaknya kita ngambil secukupnya aja, yang penting kita niat buat puasa, insya Allah sih. Itu bakal tetap merasa kenyang dan kita tahan. Itu aja. Ya benar. Tapi kadang kalau yang sahurnya sampai dia bilangnya, wah saya harus banyak nih sahurnya nih. Biar besoknya kuat, biar besoknya ini. Justru kalau misalnya makan yang berlebihan malah makin lemes. Tapi kadang karena makannya kekenyangan dia bablas tidurnya tuh. Itu dia, subuh bablas. Dan ketika kekenyangan otomatis pagi hari ketika bangun tidur sakit perut, keluarlah. Makin lemes yang ada. Iya, nggak ada, kebuang ya. Jadi ya
Nah itu sahur. Kalau ini buka puasa nih. Dia kan biasanya wah, waduh lapar banget nih, beli ini, nafsu. beli itu, ya nafsu beli ini. Pas ketika udah mau ini, yang kemakan dikit. Nah itu dia. Itu dimaksud mubazir kan? Mubazir banget, tapi kebanyakan, bukan kebanyakan, saya pun kayak gitu. Iya. Kayak kemarin pertama kayak itu, pengen ini. Tapi udah kemakan, udah masuk kayak baru makan kolak, gorengan, itu kayaknya udah. Tapi mulut mau tuh, pengen, tapi kenyang. Terus kekenyangan juga salah juga. Buat sholat isanya ngantuk, terawih ngantuk. Kalau saya pribadi berbuka juga sama sih, secukupnya aja ya. Intinya buat ngebatalin aja. Tapi kan kita udah nggak makan dari pagi, siang, otomatis kan kita harus rapel gitu dari hari pagi, dari siang. Iya, paham. Sebenarnya kita tuh bukan lapar sih Kapit kalau puasa itu, jatuhnya haus. Kita kalau udah minum air putih atau air es atau apapun itu, jatuhnya udah kenyang. Jadi apa yang kita beli ketika takjil itu, entah kolak, entah gorengan atau apapun itu macam-macam, kalau kita udah minum air, udah. Berarti kalau orang disuruh pilih masih mending makan apa minum? Minum ya. Karena kalau makan terus seret juga ya. Tapi kalau minum bisa ngenyangin ya. Iya. Aneh, kenapa? Kenapa nih? Air. Makanya orang tuh banyak kan memilih air. Yang kayak kita misalkan lagi di padang pasir yang dicari air bukan makan. Kita lagi kesesat lagi apa? Air yang dicarinya. Bener. Dan air juga biasa juga dipakai orang buat doa-doa. Iya. Kenapa bukan pakai makan mie gitu kan? Buat didoain pakainya mie lah, nggak mau ngelewatin air. Iya. Bib, tolong Bib, doain ini dari makanan. Nggak ada. Iya, kenapa ya? Dari air. Kenapa nih? Katanya sih dengar-dengar air itu apa ya? Salah satu apa sih air tuh? Benda apa sih? Air tuh Dibilang benda. Bukan ya? Bukan benda. Ya intinya salah satu ciptaan Allah yang gampang mendengar katanya. Apa bisa pengaruhnya cepat katanya. Oh gitu. Daya ininya. Kayak misalkan nih air ditaruh di pegunungan. Iya. Itu kan langsung beda rasanya. Iya. Dari manisnya kan kayak gitu tuh. Ditaruh misalkan air ditaruh di tempat orang yang sering ngaji banget. Itu katanya nggak cepet beda loh. Ya alam ya, saya nggak tahu gitu. Doa-doa gitu ya. Kalau air, kalau makanan tuh kayak sama aja. Enggak sih, kayaknya rasanya karena ada micinnya, ada apanya ya, ya begitulah. Tapi kadang saya sahur, pernah di sahur itu kan telat nih ceritanya. Iya. Azan, terus saya minum aja tuh. Gimana tuh? Tapi bukan pas bulan Ramadan. Oke. Kayak Senin Kamis gitu kan, mau puasa niatnya. Tapi kesiangan. Azan, udah minum aja nggak apa-apa dikit. Ayo. Ada, pernah ngedenger sih, tapi saya belum menemukan hadisnya untuk masalah yang kita sahur ternyata azan. Jadi banyak pernah ngedenger bahwasanya kita boleh minum atau makan secukupnya, yang penting azan itu belum selesai sampai habis. Tapi kalau misalnya baru Allah Akbar gitu, itu masih nggak apa-apa. Nah, pernah sih, Mas, bukan sering. Pernah kayak gitu waktu itu dulu. Azan, waduh, baru mau ini nih, ya udah minum aja. Habis itu udah. Itu tetap sah nggak ya? Sah ya? Kalau emang nanti kalian tahu emang sah, komen deh kalau itu sah gitu. Kalau enggak berarti ya udah. Dan kita juga nggak tahu kan sah atau tidak ya. Gimana? Kita sama yang mencipta. Iya. Yang penting kita menjalankan niat gitu kan. Makan di sahur bentar lagi imsak nih ya, takut nanti malah. Salah satu favorit makanan kamu ketika bulan puasa apa? Bukan pas puasa pagi sih ya, maksudnya pas berbuka. Gorengan sama es. Itu mayoritas. Itu mayoritas rata-rata orang-orang Indonesia kayak gitu, makanya gorengan, es. Kalau dibilang kalau makanan beratnya, saya lebih suka makan mie sih jatuhnya, Kapit. Mie? Iya.
Berarti mie itu bisa berapa hari sekali? Kalau misalnya lagi nggak puasa gitu ya, saya bisa aja siangnya makan mie ayam gitu, terus malamnya makan Indomie. Buset. Kalau saya Seriusan? serius, bahkan ya kayak gini jatuhnya Kapit. Saya satu kali makan dia 2 porsi, 2 mie gitu, jadi 1. Itu saya. Nggak pakai nasi lagi? Nggak. Ya kan udah karbohidrat. Tapi sekarang pakai nasi lagi, Di. Nggak bisa. Sama aja tuh. Mie Lah. nggak boleh. Mie nggak boleh makan pakai nasi. Kenapa tuh? Ya kan karbo. Ya kan ditambahin karbonya. Nggak bisa. Beradu katanya juga. Saya memang nggak terlalu paham tentang masalah ilmu itu ya. Untuk masalah karbo gitu karena ya kurang lah. Ini ya karbo. Kadang kebanyakan mayoritas tuh kalau buka favorit tuh kadang simple sih. Nyari simpelnya mungkin gorengan, ya kan? Sama es, kalau nggak minum air putih. Tapi kalau saya pribadi dia, saya suka banget sama makanan tuh kalau buka puasa itu sama yang namanya apa? Namanya tahu roti. Terus rotinya tuh warna hijau. Apa sih nama stup ya? Oh iya stop. Nah, saya suka kayak gitu tuh, Dik. Kayak gitu. Yang jadi roti cuma dibanyak. Iya, rasa. stop. Itu saya favorit saya kayak gitu tuh. Dulu. Kalau sekarang tuh kayaknya apa aja sih lah gitu. Favoritnya. Yang penting asik, yang penting enak. Itu dulu almarhum nenek sering bikin itu. Enak tuh soalnya. Iya. Sore pasti udah bikin stop belum? Belum. Bikin. Apalagi adem. Itu udah tuh. Apalagi kalau adem. Itu enak. Kalau adem. Tapi kalau nggak adem itu enak juga sih, tetap masih enak. Cuman beda sensasinya kalau adem. Adem tuh beda. Berbuka kayak gitu. Ya kan? Kalau mayoritas berbuka itu kan kadang gorengan. Iya. Nah, kalau saya carinya beda. Saya cari stup dulu karena favorit stup apa? Makanan itu. Kalau kolak Kapit suka nggak? Kolak nggak terlalu, apa sih terlalu Sama ini. berarti Kapit. Kalau kolak saya juga kurang. Jadi masih mending ya itu es tadi. Es terlalu gorengan. manis. Saya bahkan kurma aja nggak terlalu suka deh. Kalau kurma saya doyan. Nggak terlalu suka. Tapi kalau kurmanya langsung dari ini yang beda tuh dikasih sempat semua suka saya. Gitu. Gimana Kapit puasanya lancar? Nah, alhamdulillah lancar-lancar aja puasa man ya. Cuma udah kadang berapa sih? Udah berapa hari? udah berapa 4 hari ya kalau nggak salah 4 hari. Berarti ada bolongnya. Hah? Berarti ada bolongnya. Saya Kalau saya nggak mau dapat 5. Saya nggak dihitung saya. Sama nanti pagi berarti 6. Saya nggak dihitung, cuma saya tetap ya udah puasa-puasa aja lah. Ini nggak bisa gitu dong. Kalau dihitung-hitung nanti Justru masih nggak lama. bisa gitu. Wah, masih lama. Atau kan niat kita gimana puasa misalnya. Terus ketika ditanya, udah berapa hari? Jam 4, padahal kita udah 5. Berarti kan bolong 1. Enggak. Berarti lupa sayanya. Gitu. Jangan dibilang saya bolong, nanti benar-benar bolong semua lagi. Ya udah, makasih udah diajak ngobrol waktu sahur. Ya, kembali ke Karena saya udah habis, kamu masih belum habis. Biasalah 2 porsi Lanjutin sahur. Sampai ketemu lagi di waktunya sahur episode 2. Bye.